Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Laksmanarasati dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 17. Di sini saya akan membacakan cerita pendek untuk ujian praktek bahasa Indonesia dengan tema Suka Duka Pembelajaran dengan Sistem Daring yang berjudul Mencari Impian di Saat Pandemi. Aku ingin sekolah libur selama 1 bulan, ya Allah, begitu ucap Zahra yang tidak tahu kalau kata-katanya itu akan dikabulkan oleh Allah. Siapa yang menyangka virus yang tadinya heboh di kota Wuhan, Cina pada akhir 2019 itu bisa sampai ke Indonesia, bahkan seluruh dunia, membuat seluruh dunia kebingungan. Pada akhirnya pada tanggal 16 Maret 2020, Yayasan tempat sekolah Zahra mengeluarkan surat yang berisikan tentang himbauan untuk meniadakan kegiatan belajar mengajar selama 2 minggu setelah Presiden Joko Widodo menginformasikan jika ada 2 orang WNI yang tertular virus COVID-19. Iya, virus itu diberi nama COVID-19. Virus itu juga bisa disebut dengan virus corona. Virus corona sudah ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada bulan Maret 2020. Pada saat itu, Zahra masih menjadi siswa kelas 11 SMA. Ia bersekolah di SMA Barunawati. Hari di mana pengumuman itu diumumkan, perasaan murid-murid SMA Barunawati sangat terkejut dan sekaligus senang karena doa yang mereka minta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi setelah 2 minggu Zahra dan teman-temannya diliburkan, ada pengumuman lagi dari yayasan tempat sekolah Zahra dan teman-temannya itu. Mereka memberitahukan bahwa sekolah akan ditiadakan selama 2 minggu lagi. Dan sebagai gantinya, siswa akan diberikan tugas selama 2 minggu itu lagi. Dan setelah 2 minggu itu selesai, datang lagi pengumuman dari yayasan tempat sekolah Zahra ini. Ya benar, mereka memberitahukan bahwa kegiatan pembelajaran via daring atau online ini akan dilanjutkan sampai ada surat pemberitahuan dari pemerintah pusat. Zahra mulai bosan dengan kegiatan pembelajaran daring itu. Sampai kapan sih virus corona ini booming terus? Keluh Zahra yang sudah muak dan bosan dengan kegiatan pembelajaran daring itu. Zahra sangat merindukan teman-temannya, dan ia juga sangat merindukan ayam geprek dan pentol Jeki yang ada di kantin sekolahannya. Sampai kapan sih aku gak masuk sekolah? Aku pengen ketemu sama teman-temanku, ya Allah. Aku juga rindu kantin. Begitu kata Zahra. Lalu kakak Zahra, Elina, datang ke kamar Zahra sambil membawa buah nanas yang sudah dikupas dan dipotong-potong. Kamu sih dulu minta libur satu bulan terus, jadi dikabulin kan sama Allah, ecek Elina. Zahra mengerutkan dahinya dan mengusir kakaknya itu dari kamarnya. Lalu kakaknya itu keluar setelah menaruh buah nanas di meja Zahra, sang adiknya. Zahra melanjutkan kegiatan yang dia lakukan. Ya, dia mengerjakan tugas sejarah. Oh iya, Zahra itu merupakan siswa dari kelas IPA, tetapi karena di sekolahnya ada program lintas jurusan, maka kelas IPA juga diberikan mata pelajaran sejarah. Pada saat Zahra melihat berita di HP-nya
banyak sekali murid yang kesulitan belajar secara daring ini, mulai dari murid yang dari kalangan bawah sampai siswa yang sulit membeli paketan kuota internet. Zahra sangat bersyukur pada Allah karena ia masih diberikan kecukupan dalam hal finansial itu. Zahra adalah anak terakhir di keluarganya. Ia memiliki 2 kakak. Yang pertama bernama Ardito. Dia sudah bekerja di salah satu perusahaan yang ada di kota Surabaya. Sedangkan Elina masih berkuliah di salah satu kampus yang berada di kota Yogyakarta. Elina juga sedang melaksanakan pembelajaran secara daring di rumahnya masing-masing, di rumahnya dia. Pada awal sekolah masih biasa-biasa saja, mungkin sedikit terbebani karena tugas yang lebih banyak dibandingkan sekolah biasa dengan bertatap muka. Yang biasanya jika ujian kenaikan kelas dilaksanakan di sekolah, tetapi karena adanya virus corona ini, akhirnya ujian kenaikan kelas ini dilakukan di rumah melalui web di sekolahnya. Langsung serta pembagian rapot pun dilakukan secara daring. Tetapi kegiatan daring ini tetap berjalan sampai Zahra naik ke kelas 12. Padahal Zahra bergabung dalam grup paduan suara yang biasanya dipakai untuk kegiatan seperti Hari Pahlawan, acara yayasan, ataupun acara kelulusan anak kelas 12. Tetapi pada tahun 2020 ini, grup paduan suara tidak dapat berpartisipasi dalam acara kelulusan kelas 12 karena adanya COVID-19 ini. Seluruh kegiatan yang menimbulkan kerumunan tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan lingkup penularan virus corona yang sangat besar. Kok belum boleh masuk ke sekolah sih? Keluh Zahra sambil mengaca-ngaca rambutnya karena stres. Oh iya, setelah Zahra menginjak kelas 12, pembelajaran dilakukan via Zoom dan non-Zoom. Jadi, pada jam di mana Zahra ada pembelajaran tanpa Zoom, dan ada pembelajaran dengan Zoom. Bulan ke bulan sudah dilewati oleh para murid, termasuk Zahra, dalam pembelajaran daring ini. Tetapi banyak siswa juga yang belum paham benar dengan materi yang diajarkan selama 4 bulan terakhir itu, termasuk Zahra. Zahra mengirim pesan kepada temannya Laras. Laras, kamu paham gak sih tentang pelajaran yang dijelaskan oleh Bu Eka tadi? Ketik Zahra. Tetapi setelah beberapa menit, Laras membalas pesan Zahra. Enggak Zahra, kamu sendiri paham gak? Jawab Laras. Sama kita, jawab Zahra sambil sedikit tertawa. Bulan ke bulan lewat lagi. Akhirnya libur juga, leganya, kata Zahra sambil mengulet. Libur-libur gini ngapain ya, enaknya. Coba aja gak ada virus corona, pasti aku sudah main nih sama Laras, sambung Zahra lagi. Semenjak 4 bulan ini, Zahra tidak pernah keluar dari rumahnya karena ia takut jika tertular virus ini, ia akan menularkan virus ini kepada keluarganya. Akhirnya, Zahra menuju ke dapur dan melihat ibu dan kakak perempuannya itu sedang membuat onigiri yang diberi isian tuna mayo. Sini dek, bantuin ibu sama kakak bikin onigiri, kata ibu Zahra. Minta tolong. Oke ma, jawab Zahra sambil berlari ke arah ibu dan kakaknya itu. Setelah semuanya jadi, mereka melanjutkan makan bersama di meja makan. Wah, enaknya. Bisa nih buat ide jualan,
lumayan nambahin uang keseharian kita, kata puji Papa Zahra. Boleh sih kita jualan, tapi kakak sama adek bantuin ibu bikin onigirinya ya, jawab Ibu Zahra sambil melirik Elina dan Zahra. Oke deh ma, jawab Elina dan Zahra kompak. Setelah hari itu, Ibu Zahra dan Elina membuat onigiri untuk dijual. Mereka memulai dengan membuka PO untuk orang-orang terdekat saja, dan akhirnya meluas. Tetapi Zahra tentu tidak melupakan tentang pendidikannya. Bagi Zahra, pendidikan itu nomor 1. Zahra berpendapat bahwa mencari ilmu sebanyak-banyaknya adalah suatu keharusan. Walaupun Zahra kurang paham tentang materi yang dijelaskan secara daring itu, ia tetap selalu berusaha agar ia selalu paham tentang materi yang sedang dipelajari pada hari itu. Akhirnya, pada hari ini, dia mendapatkan pemberitahuan bahwa murid-murid diharuskan datang ke sekolah untuk mengambil kartu peserta ujian yang digunakan untuk keperluan ujian tengah semester yang akan diselenggarakan minggu depan. Zahra senang sekali mendengar pemberitahuan itu karena ia sangat ingin bertemu dengan teman-temannya. Tetapi ia sedikit bersedih karena ia tidak bisa bertemu dengan Mala. Mala adalah salah satu teman Zahra yang tidak sekelas dengan Zahra. Zahra tidak bisa bertemu dengan Mala karena jadwal ke sekolah mereka berbeda. Mala pada hari Rabu, sedangkan Zahra pada hari Kamis. Tetapi Zahra juga senang karena ia dapat bertemu dengan Laras, karena jadwal ke sekolah mereka sama. Jadi mereka bisa bertemu di sekolah setelah mengambil kartu itu. Setelah ia bermain dengan Laras sebentar, Zahra langsung pulang ke rumahnya karena dia ingat janji kepada mamanya. Jika sudah selesai, langsung pulang ke rumah. Setelah pulang dari sekolah, Zahra melanjutkan sekolah non-daringnya itu. Tetapi ia tidak ada Zoom hari ini karena Zahra harus ke sekolah. Jadi ia hanya akan diberikan tugas saja. Setelah pembelajaran selesai, ia harus membantu ibunya membuat onigiri karena jumlah pesanan sedang sangat banyak. Sedangkan Elina tidak dapat membantu ibunya itu karena ia sedang sibuk dengan kuliahnya. Hari-hari terus berlalu. Semakin kesini, COVID-19 semakin meningkat. Otomatis pembelajaran daring itu tetap berlanjut. Ya ampun, orang-orang ini ya susah sekali disuruh di rumah aja. Kalau gini terus, kapan aku masuk sekolahnya? Kata Zahra mengeluh. Tetapi karena Zahra sudah naik ke kelas 12, maka ia harus mempersiapkan tentang masa depannya itu. Dia merencanakan untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu dunia perkuliahan. Ia harus belajar dengan sungguh-sungguh agar ia dapat diterima di universitas yang ia inginkan. Dia sangat ingin mendaftar di jurusan agroteknologi di UPN Jawa Timur. Jadi dia selalu meningkatkan nilai biologinya itu dan juga nilai mata pelajaran inti di jurusannya, yaitu IPA, agar ia mendapatkan kesempatan di jalur undangan atau SNMPTN. Pada akhir Desember, Zahra mendapatkan pemberitahuan lagi dari sekolahnya.
dia diberitahukan jika kelas 12 diharuskan datang ke sekolahan untuk secara bergantian sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sekolah untuk mengambil foto ijazah. Dengan sangat antusias, Zahra dan juga teman-temannya datang ke sekolahnya itu. Tetapi Zahra juga merasa sedih karena ia merasakan jika masa-masa SMA-nya itu dihabiskan hanya di rumah. Zahra suka melihat di aplikasi TikTok kalau masa-masa SMA itu adalah masa-masa yang paling indah. Tetapi baginya masa SMA adalah masa-masa yang sangat membosankan. Setelah Zahra melewati UAS, berarti Zahra akan memasuki kelas 12 semester 2. Ini adalah semester di mana seluruh murid kelas 12 sibuk dengan ujian-ujian. Adanya pengumuman siswa yang masuk kuota SNM dan hari-hari di mana semua berjalan dengan sangat padat. Zahra sangat sedih jika mengingat ia sudah mau lulus dari sekolahnya itu. Padahal Zahra pernah melihat berita di internet jika tahun 2021 siswa diperbolehkan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Tetapi ternyata tidak. Zahra sangat sedih dibuatnya. Ia sangat pusing dengan cara pembelajaran daring ini. Tetapi ia juga harus tetap semangat agar dapat mencapai tujuan yang ia inginkan. Dan dia juga harus membanggakan kedua orang tuanya serta kakak-kakaknya itu. Terima kasih.